Dia kalau ada makan siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semuanya. Salam Om Swastiastu. Monggo. Alhamdulillah dapat makan siang. Rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, beberapa waktu yang lalu Pak Ketua Umum IKASTETSA ya, ke rumah untuk meminta saya mengisi waktu kegiatan hari ini, khususnya di acara latihan dasar kepemimpinan. Karena ini perintah ketua, jadi saya hadir. Saya siapkan waktu untuk kesini dan saya siapkan bahan, tapi materi ini materi umum saja sebagai sarana untuk berkomunikasi. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus IKASTETSA 2025-2029. Selamat, dari luar biasa. Saya ingin menggambarkan begini. Kalau saya jabatan saya terakhir, saya Panglima Kodam 5 Brawijaya, Pangdam Brawijaya. Itu saya jabat di situ karena diperintah oleh Panglima TNI, ada surat perintahnya, kamu jabat sebagai Panglima Kodam. Jabatan itu melekat, saya dikasih fasilitas perumahan, fasilitas kendaraan, semua ada fasilitas. Yang melekat ke saya orang itu mulai dari ajudan, pengamanan, kesehatan, semua melekat. Jadi kalau saya pergi kemanapun selalu diikuti oleh perangkat ini, dan itu wajib. Jadi jabatan yang saya terima itu berdasarkan perintah dan dikasih fasilitas oleh negara. Nanti arahnya akan ke sini. Tapi dengan fasilitas yang segitu, beban tugas tanggung jawab orang luar biasa besarnya. Karena Pak, saya membawa 22.000 lebih prajurit seluruh Jawa Timur. Manakala ada kejadian setitik pun prajurit, satu orang prajurit di daerah Bangkalan sana, yang ditelepon saya. Manakala ada kejadian apa di Ngawi, di ujung sana, perbatasan dengan Jawa Tengah, saya itu. Artinya apa? Beban tugas orang itu cukup berat, cukup besar. Sehingga imbang antara fasilitas, kewenangan, dan nah, ini bedanya dengan pengurus ini. Kalau rasio CS kepengurusan ini yang ada di depan saya ini orang-orang yang luar biasa. Tidak diperintah, tidak ada yang nyuruh. Bapak-bapak ibu nolak juga nggak apa-apa, betul? Nggak ada beban. Tapi rekan-rekan mau dan nggak dikasih fasilitas. Apakah digaji untuk ini? Maksudnya gajinya berapa itu? Nggak ada. Wakil ketua ada nggak gajinya? Nggak ada. Dikasih kendaraan? Enggak. Kasih rumah? Enggak. Tunjangan kinerja? Apalagi gitu? Tidak ada. Tapi kehadiran rekan-rekan sekalian yang ada di sini yang sekarang dibukukan itu luar biasa. Jauh lebih kalau saya bilang, ya lebih mulia dibanding saya sebagai Pangdam. Karena Pangdam itu sebenarnya itu perintah. Karena hierarkis militer seperti itu, perintah itu harus dikerjakan, tidak bisa ditolak. Sudah diperintah kasih fasilitas kan enak, walaupun tanggung jawab besar. Ini kan enggak. Pengabdian yang luar biasa karena didasari oleh sukarela, ikhlas. Tidak ada yang seperti ini, bukan tidak ada. Tidak banyak orang yang seperti ada di depan saya. Tidak banyak. Banyak orang yang mungkin lebih pintar dibanding kita ini, tapi tidak mau jadi pengurus. Banyak yang lebih kaya dari segi materi, tapi nggak mau jadi pengurus. Banyak yang waktunya luar biasa nganggur, disuruh jadi pengurus nggak mau. Tapi yang di depan saya ini dengan segala kelebihan keterbatasannya mau jadi pengurus. Sukarela, nggak ada yang mau fasilitasi, maksudnya fasilitas yang sudah sampaikan tadi. Jadi sekali lagi selamat dan mudah-mudahan dengan keikhlasan saudara-saudara untuk jadi pengurus ini akan membuat berkah, khususnya
untuk kita sendiri dan umumnya untuk sekolah termasuk alumni. Itu kata pembuka saya. Lanjut. Nah, ini biodata saya kira tidak terlalu penting. Yang jelas saya asli orang Malang. Saya lahir di Malang. Asli. Saya dulu lahirnya di Abdurrahman Saleh itu. Bapak saya TNI AL. Sekolahnya ya sampai SMA itu. SD di Pangkalan sana, SMP-nya di Pangkalan, tapi yang di mana? Di Singosari, Pagas. SMP 7, sekarang jadi SMA 5, SMP 5. SMA-nya di sini. Bayangin aja, rumah di Pangkalan Abdurrahman Saleh, SMA-nya di sini, tiap hari gandol truk, gandol bis, karena susahnya angkutan waktu itu. Tapi itulah, zaman itu nggak ada masalah. Tapi kalau sekarang sangat mudah. Istri saya Arema asli, lahir di sini, nah, cuma SMA-nya sebelah, SMA 3. Anak saya 2, semuanya alhamdulillah sudah tuntas. Yang pertama itu yang laki sekarang menjadi dokter militer di mana? Cirebon. Adiknya suaminya kebetulan tentara juga di Kostrad di Divisi 1. Itu biodata saya. Lanjut. Nah, rekan-rekan sekalian, karena ini latihan dasar kepemimpinan, jadi materi saya tentang kepemimpinan. Intinya kepemimpinan ya inilah, pengertiannya adalah bagaimana kita ini semua, bukan hanya tugasnya Pak Yoyo sebagai ketua selaku pemimpin, tidak. Kan di sini ada seksi-seksi, kan banyak sekali. Itu kepala seksi, caranya apa? Kepala seksi, kepala bidang itu semuanya pemimpin. Yang staf-stafnya itu semuanya pemimpin. Namanya seorang pemimpin harus bisa ini mempengaruhi, mengarahkan, memotivasi bawahannya atau stafnya untuk mencapai tujuan bersama dari organisasi tersebut. Organisasinya sudah ada di kas. Dan intinya itu, jadi bagaimana cara kita untuk mempengaruhi, memotivasi orang lain, bawahan staf kita maupun anggota kita untuk bisa, ayo kita rame-rame memenuhi atau mensukseskan tujuan dari organisasi. Lanjut. Saya menyiapkan 3 bingkisan. Nanti siapa yang bisa menjawab pertanyaan saya kasih bingkisan untuk 3 orang. Kebetulan bingkisannya ada di mobil saya. Jadi nanti setelah acara ini yang bisa menjawab pertanyaan saya, nanti pulangnya bareng-bareng saya, ambil di mobil. Nah, komponen penting dalam kepemimpinan ini ada visi, ada komunikasi, pengambilan keputusan, ada adaptabilitas mestinya. Jadi saya kira Pak Yoyo sudah bikin visi misi sudah ada, mungkin ya. Terus tujuan organisasi sudah ada. Itulah dasar kita berorganisasi untuk bagaimana sama-sama keloyalan bareng-bareng untuk mencapai itu. Cuma visi itu harus dibuat sedemikian rupa yang realistis, yang jelas, inspiratif atau realistis lah. Jangan muluk-muluk yang kalau sudah tahu kita nggak akan bisa mencapai itu, ya jangan dibikin visi itu. Jadi visi itu dibuat serealistis mungkin lah, termasuk tujuannya nanti seperti apa. Jangan mengawang-awang, akhirnya satu pun dari kita nggak bisa mencapai itu. Jadi percuma. Terus kemampuan berkomunikasi, bagaimana seorang pemimpin bisa berkomunikasi dengan bawahannya, termasuk komunikasi dengan orang lain secara jelas, sehingga pesan apapun yang kita ingin sampaikan tersampaikan ke yang kita ajak berkomunikasi. Terus seorang pemimpin, kita semua ini seorang pemimpin harus berani mengambil keputusan sesulit apapun, harus berani, karena kita seorang pemimpin. Nah, keberanian kita mengambil keputusan harus berdasarkan sesuatu yang kita yakini itu benar. Kebenaran itu harus sesuaikan dengan tujuan dari organisasi. Intinya begitu saja. Sebenarnya mudah. Cuma kadang-kadang nanti slide terakhir nanti. Kadang-kadang kita punya kemampuan tapi kita tidak mau melakukan. Nanti ada beberapa tipe seperti itu. Lanjut.
seorang pemimpin kita semua itu seperti itu. Jadi harus mampu memotivasi diri. Artinya memotivasi diri itu ya, saya harus setiap hari lebih bagus dibanding kemarin. Perkembangan apapun yang ada sekarang saya harus ikuti. Kalau sekarang lebih kepada bagaimana penggunaan medsos, penggunaan gadget, saya harus bisa masuk ke situ. Karena pesan-pesan saya harus bisa tersampaikan melalui media itu. Itu salah satu contoh. Itu sama dengan ingin selalu mengikuti perkembangan yang terjadi. Itu cara memotivasi. Kemudian kemampuan berbicara di muka umum. Memang tidak semua orang bisa. Semua orang punya kemampuan, cuma kemampuannya itu beda tingkatannya. Tapi harus mulai berani ngomong di depan. Karena apa? Kita seorang pemimpin. Kita seorang pemimpin dan punya bawahan, punya staff. Kalau kita tidak bisa bicara di depan mereka, terus gimana cara kita berkomunikasi? Makanya mulai sekarang mumpung rekan-rekan ini ditunjuk sebagai salah satu pengurus, maka ya memang harus belajar mulai dari sekarang untuk berbicara di depan. Kemampuan memecahkan masalah sudah saya sampaikan tadi. Transfer pengetahuan kepada bawahan. Jadi komunikasi penting untuk kita bisa mentransfer apapun pesan yang ingin kita sampaikan kepada bawahan kita, kepada staf kita, kepada orang lain. Jangan punya pengetahuan kita pintar tapi pintar untuk diri sendiri. Saya, mumpung kita jadi pemimpin, maka berikan sesuatu kepada orang lain dengan cara berkomunikasi yang baik. Kemudian memotivasi bawahan. Nah ini penting juga ya. Dulu waktu saya jadi komandan peleton lulus Akmil tahun 87. Jadi Danton itu anggotanya kurang lebih 30 orang. Cara mengecek komandan peleton ini kenal bawahannya, kenal anggotanya itu kenal benar atau tidak. Jadi komandan saya atasan itu ngeceknya gampang. Jadi contohnya anak buah saya 30 orang. Saya menghadapnya ke sana. Nanti Pak Bayu diminta oleh atas saya untuk teriak. Siap, katakan gitu contoh. Siap. Saya tidak melihat ke belakang, tapi saya ditanya oleh komandan saya, siapa itu yang teriak? Sebutkan namanya. Sampai begitu ya. Artinya itu salah satu cara untuk bagaimana seorang atasan mengecek atasan bawahannya untuk bagaimana kenal dengan prajurit. Sehingga dengan cara kita tahu suaranya, berarti kan kita harus dekat dengan dia. Kalau kita tidak dekat dengan prajurit dengan bawahan, tak mungkin kita kenal suaranya. Kita bisa membedakan suaranya Mas Bayu dengan Mas Yoyo dan sebagainya. Caranya begitu. Itu cara seorang prajurit. Tapi untuk kita tidak seperti itu. Artinya kita harus kenal benar staf di bawah kita. Kita harus kenal baik ya, bawahan kita supaya apa? Komunikasi dengan yang bersangkutan tidak ada terkendala. Kemudian saya kira yang lain sama, ini keinginan melakukan perubahan itu harus kita lakukan karena setiap hari selalu ada yang baru, dan kita harus mengikuti. Yang paling baru bukan yang paling baru, yang selalu sering berubah adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Terutama sekarang gadget itu luar biasa. Informasi ada di situ, hujatan ada di situ, ilmu pengetahuan ada di situ, pesan kita transfer melalui itu dan sebagainya. Kita ini ya Mbak kalau sebelum tidur yang dipegang apa? HP apalagi maaf HP. Bangun tidur apa? HP. Ya mungkin sama HP ini barang-barang luar biasa ini. Tentara juga sama, karena ya udah zamannya ini. Ini racun ya bukan racun, iya obat juga, iya semuanya itu. Sebelum tidur kita pegang HP, begitu mau tidur HP taruh kita tidur, betul nggak? Begitu bangun tidur, nggak bisa kita begitu. Kita umur kayak saya ini termasuk kita yang beruntung mengalami dunia waktu itu waktu yang tidak pakai ini.
Jadi kita bisa membedakan ya Mas ya. Kita bangun tidur ya bangun tidur, dulu nggak ada yang ini. Tapi anak sekarang nggak gitu lagi sudah. Kalau saya nggak Bu, saya termasuk tipe suami yang setia. Jadi nggak pegang, kalau bangun tidur saya nggak pegang benda. Istri. Jadi kan bisa pegang istri. Jadi cuma begitu bangun saya pegang istri. Saya bilang, Mah, tolong dong ambilin HP saya. Bodoh aja. Tapi kan Mbak, istri dulu yang saya pegang, bukan HP Mbak. Jadi saya bangun tidur itu istri dulu saya pegang. Cuma saya suruh dia ngambil HP saya. Itu beda. Beda Mbak. Lanjut. Nah ini terakhir slide saya yang saya bilang. Kita sebenarnya ini ada empat kategori: mampu, tidak mampu, mau atau tidak mau. Ya, sekarang kita sakitkan antara mampu orangnya, tapi tidak mau. Banyak orang pintar tapi nggak mau transfer ilmunya ke bawah. Orang banyak duit tapi sulit sedekah. Orang berada, orang apa namanya? Ya orang berada lah. Jabatannya bagus tapi tidak mau bersosialisasi dengan orang lain. Banyak ya. Atau tidak mau, itu yang terakhir. Mau tapi tidak mampu. Ada orang yang tidak punya apa-apa, maaf dari segi materi nggak punya apa-apa, tapi gigih sekali. Mau bekerja ini, mau ke sana, mau ke sini, mau ke situ, ingin mencari sesuatu nasib. Ya. Orang yang ingin belajar ini, belajar itu, merasa dia tidak cukup ilmu pengetahuannya. Itu tipe orang kemauannya tinggi. Tapi tidak. Ada lagi yang paling parah itu ini, sudah tidak mau dan tidak mampu, udah nggak punya apa-apa, malas kerja, malas mikir. Itu tipe yang paling apa ya, kasta paling rendah. Seorang pemimpin yang seperti itu sudah nggak punya apa-apa, masih nggak punya apa-apa, itu ide nggak punya, gagasan nggak punya. Sudah itu nggak mau belajar, nggak mau berupaya, itu paling. Yang paling tinggi ya sebaliknya, dia mampu dan dia mau. Saya berharap mari kita semua yang ada di sini jadilah tipe yang di atas itu, yang mau dan mampu. Kalau tidak, ya paling tidak yang punya kemampuan dulu. Yang punya kemauan dulu. Ya, yang punya kemauan untuk belajar, untuk bekerja, untuk mengabdikan diri. Jadi rekan-rekan, terakhir, kita semua ini kan yang di depan saya ini kan pengurus. Kalau di militer itu ada istilah pemimpin adalah pribadi yang dikorbankan. Artinya kalau kita seorang pemimpin, ditunjuk sebagai seorang pemimpin, ini ketua dan sebagainya, maka pemikiran kita, waktu kita curahkan untuk mengurusi kerjaan-kerjaan yang terkait dengan kepengurusan, sehingga waktu untuk diri sendiri kadang-kadang berkurang karena kita fokus untuk itu. Jadi pribadi kepentingan pribadi yang kita korbankan untuk atau demi melaksanakan tugas sebagai seorang pemimpin, itu intinya. Nah, itu dibutuhkan pengorbanan. Banyak atau tidak sedikit orang yang punya sifat pengorbanan yang sangat tinggi. Dia melakukan sesuatu demi untuk kepentingan organisasi, karena dia korbankan semuanya, bukan semuanya, maksudnya waktunya, keluarganya dan sebagainya, demi untuk kepentingan organisasi. Mungkin kita tidak seperti itu, tapi
pastilah ada kepentingan pribadi kita ini yang kita nomor dua kan demi untuk mengurus organisasi ikhlas desa pasti. Contoh sekarang ini hari apa? Hari Sabtu, ya mestinya kita bersama keluarga kemana pergi, tapi kita tidak. Kita datang ke sini demi untuk melaksanakan kegiatan itu, tujuannya adalah untuk kesuksesan dari organisasi ini. Lanjut, ternyata masih ada satu slide lagi. Jadi ini yang kita harapkan bagi para pengurus ya. Yang pertama memang sekali lagi tujuannya itu harus jelas, terukur, gak usah mulu-mulu Mas. Bikin sasaran atau tujuan organisasi gak usah mulu-mulu. Saya ingin ke bulan, jadi mulu-mulu sampai kapan ke bulan? Nggak akan bisa. Ibu bulan berapa? Iya, mending saya ke Surabaya, itu pasti nyampe. Oh, iya, pasti nyampe ke Surabaya. Mungkin lewatnya Probolinggo, lewatnya mana, lewat tol atau lewat jalan biasa, pasti nyampe. Nah, makanya bikin tujuan itu yang jelas, terukur dan realistis. Kemudian kita semua punya pimpinan. Pimpinan kita sekarang ini adalah Mas Yoyo. Jadi kita loyal ke Mas Yoyo sebagai ketua. Kita bantu beliau dan wakil supaya sukses melaksanakan tugas. Loyal tidak lurus. Dia kan loyalnya selingkuh. Selingkuh itu loyalnya orang lain, padahal dia posisinya di sini. Itu tidak. Jadi loyal itu harus partisipasi total dari kita semuanya. Tidak bisa Mas Yoyo dan wakil itu bekerja sendiri, tidak bisa. Harus dikeroyok bareng-bareng supaya organisasi ini maju. Jangan biarkan Mas Yoyo kerja sendiri, kasihan. Kemudian lakukan evaluasi secara terus-menerus dan setiap kita melakukan sesuatu pasti ada yang kurang. Ada yang pas, ada yang kurang. Nah, yang kurang-kurang ini mari kita petani dan kita perbaiki supaya sejak kekurangan itu ke depan bisa kita perbaiki lebih baik. Jaga kekompakan, ya. Kita ini beda angkatan, beda usia, kemauannya masing-masing punya, idenya juga banyak. Ya, nggak apa-apa, ide banyak itu bagus. Tapi manakala sudah dikomunikasikan, sudah didiskusikan, dan sudah diputuskan oleh ketua, ya sudah yang diputuskan itulah itu yang kita kerjakan. Itulah bentuk loyalitas. Walaupun itu tidak seirama dengan ide kita, tapi begitu sudah diputuskan oleh ketua, itu yang kita lakukan. Bila ada kesulitan, sampaikan ke yang lain. Jangan diam sendiri. Contohnya seksi sosial punya masalah ini, jangan dipendam di sendiri, sampaikan ke yang lain. Yang lain, kalau saya bilang 100 kepala lebih bagus dibanding 1 kepala. Aja kalau ada kesulitan, sampaikan ke orang lain barangkali punya solusi. Ya, yang paling penting ini keberadaan pengurusan ini harus punya manfaat. Percuma kalau kita ini pengukuhan ini terus nggak ada manfaatnya bagi SMA, ya Bu ya, Ibu yang punya SMA itu. Ya, tadi kan sudah curhat, saya yakin seperti itu, kondisinya mau seperti itu. Nah, kenapa pengukuhan ini oleh kepala sekolah? Ya karena diharapkan itu punya manfaat di organisasi bagi sekolah dan alumni. Mari kita pikir bareng-bareng untuk apa manfaatnya. Untuk bisa menentukan manfaat, ya ada dua jalan. Kita yang punya ide ke SMA, saya punya ide begini, bisa kan? Saya bantu ini. Atau sebaliknya dari SMA ke pengurus ini. Mas tolong dong, ini ada Contoh bangun masjid. Saya pernah di sini waktu Bangdam tahun berapa Mas? 2021. Sampai sekarang belum selesai ya? Sudah ya? Hampir. Itu ya. Apa kita kan mesti ada lah, ini 10 perak, 20 perak bisa kita bangun. Ya melalui organisasi ini. Itu siapa lagi sih yang mau mengurus masjid itu? Kalau nggak dari kita, kalau nggak dari alumni gitu ya.
Siapa yang menggerakkan? Ya maksudnya kita. Contoh, kita alumni ini ada di mana-mana. Ya, beliau ini PHRI di Jatimur, orang top ini. Mau usaha Pangdam, kita di lapangan terus ngurusi apa? COVID. Terserah, saya minta tolong ke beliau. Jadi waktu itu saya diberitahu oleh Pak Luhut untuk jadi 2 kota yang jadi tempat karantina orang pulang dari luar negeri. Satu Jakarta, satu Surabaya. Jakarta sudah berjalan. Begitu Jakarta nggak mampu, Surabaya. Nyari tempat penginapan bagi yang di karantina itu sulit. Kalau yang saya dapat ya di mana asrama haji itu nggak ada masalah, itu punya negara. Makanya saya minta ke PHRI waktu itu, posisinya di sini, sangat membantu. Jadi kita minta tolong hotel-hotel mana aja di Surabaya yang bisa atau mau jadikan karantina bagi penderita COVID yang datang dari luar negeri. Makanya kita bisa mengumpulkan berapa hotel ya, totalnya berapa kamar. Tapi alhamdulillah nggak kepake ya. Akhirnya nggak kepake mas ya, karena alhamdulillah pemerintah sudah sangat cepat untuk mengatasi COVID itu, sehingga orang-orang yang dari luar negeri kita perketat pengecekannya sehingga tidak sampai melebihi kapasitas yang disiapkan di asrama haji. Itu ya rekan-rekan, sekali lagi kita semua harus punya manfaat bagi SDM. Lanjut. Terakhir ini ada video singkat. Nanti pertanyaan saya ada di sini. Nanti hadiahnya ada bingkisan. Silakan. Volumenya di kencangkan. Ini nggak ada urusannya dengan Ika sketsa, nggak ada. Tapi ini lebih ke apa namanya nasional. Ini selingan aja supaya nggak ngantuk. Suaranya udah kurang. Gedenya jadi koordinat. You were with him at the end? Why? Emperor, this man fought against you. Your Highness, if you believe me to be your enemy, command me, and I will gladly take my life. I have dreamed of a unified Japan, of a happy, strong, and independent, and modern. And now, we have railroads and canal Western clothing. But we cannot forget who we are, or where we come from. Ada yang ngerti nggak? Coba satu kalimat aja tentang itu apa maknanya? Syarat terima jabatan. Yang lain? Loyalitas. Ada hadiahnya ini. Loyalitas. Hah? Loyalitas. Loyalitas. Terus yang lain? Tidak melupakan leluhur.
Apa? Tidak melupakan ancestornya, leluhurnya. Tidak Tidak melupakan leluhur. Iya. Tidak melupakan leluhur. Tidak melupakan sejarah. sejarah. Tidak melupakan sejarah. Oke. Yang lain? Ingin Jepang maju ya. Apa? Percaya diri. Cukup? Ya. Ya. Jangan melupakan asal kita dari mana. Ya. Ya. Jadi karena kisah saya cuma 3, tapi ini pertanyaan yang pertama, 2 lagi yang lain. Jadi intinya ini di luar kepengurusan. Jadi ini tentang nasionalisme. Ya, nasionalisme. Artinya siapapun kita sekarang ini, apapun kita sekarang ini, dari manapun kita berasal, ya, jangan pernah melupakan sejarah kita. Jadi jangan lupakan leluhur, jangan lupakan sejarah kita seperti apa. Itu simbolnya Jepang itu apa sih? Samurai. Samurai itu simbol perjuangan Jepang. Ya, samurai. Jadi apapun kita, siapapun kita sekarang ini, mari kita cintai Republik Negara NKRI. Karena kita dengan penduduk yang sekian besarnya ini luar biasa, tantangannya juga sangat berat. Jangan pernah melupakan sejarah perjuangan. Ya, terima kasih Pak ya. Nanti itu saya ulang. Yang mirip-mirip dengan yang belakang ini. Pertanyaan saya kedua, ini STERSA itu singkatan apa? Terus artinya apa? Stadium et Sapientia. Yang katakan dulu. Stadium et Sapientia. Terus Berdoa artinya dan bijaksana. apa? Berdoa dan bijaksana. Berdoa dan bijak. Belajar. Berdoa dan bijaksana. Apa? Belajar dan berdoa. Ya. Stadium et Sapientia. 4 belajar dan berdoa. Belajar dan Doa. berdoa. Ya. Belajar dan Belajar dan bijak. Ya, yang betul baiknya ya. Stadium et stadium et Sapientia itu belajar dan bijaksana. Oke. Betul ya Mas ya? Iya tak bukan. Iya. Ya, kalau Bu Guru saya yakin tahu cuma mau jawab. Tapi betul ya Bu ya? Ya. Belajar dan bijaksana ya? Jadi Betul Pak. Jadi nanti dapat bikisan. Pertanyaan terakhir. Nah, pertanyaan terakhir, tapi Mas Bayu nggak boleh jawab. Saya ini alumni tahun berapa? ya. Saya dulu 83. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Jadi 1, 2, 3 masuk turun bareng saya dari mobil. Saya berharap kita semuanya kompak di bawah kepemimpinan Mas Yoyo Seniwa dan Oke. Sama waktu kan? Mas Yoyo. Sekali lagi selamat dan mudah-mudahan kepengurusan ini bisa sekali lagi membawa manfaat yang luar biasa bagi para siswa, Amin, amin. guru, termasuk SMA secara keseluruhan dan alumni. Selamat bekerja, semoga Allah SWT membimbing kita sesuai dengan tujuan yang kita lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.